Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau sebelumnya kita sudah membahas materi tentang koreksi radiometrik, kemudian ada beberapa metode, ada beberapa tool yang bisa juga kita gunakan untuk melakukan koreksi radiometrik terhadap data-data pengiraan jauh. 3 minggu ini dan 2 minggu lagi kita akan mencoba memanfaatkan data-data yang sudah kita koreksi tadi untuk mengekstrak dan juga menganalisis beberapa parameter di permukaan bumi. Dua di antaranya itu adalah kita akan coba untuk yang perairan dan daratan. Sebelum kita masuk ke sini, sebelum kita masuk ke materi hari ini, saya ingin menyampaikan bahwa karena tidak semua orang mampu melakukan koreksi radiometrik dengan benar, dan tidak semua orang juga memiliki akses terhadap tool yang harus digunakan untuk melakukan koreksi radiometrik tersebut, juga tidak semua orang memiliki waktu yang cukup untuk melakukan koreksi radiometrik sendiri. Maka beberapa vendor itu mengeluarkan produk data-data yang sudah terkoreksi radiometrik. Jadi produk ini biasanya disebut sebagai produk level 2. Jadi kalau misalkan kita menggunakan Landsat di espa.cr.usgs.gov, di situ akan kita bisa melihat banyak sekali produk level 2 yang disiapkan oleh Landsat. Bahkan tidak hanya level 2, tapi juga level 3 yang diturunkan dari level 2-nya. Juga untuk yang Sentinel-2, itu juga di website yang seperti tercantum di sini, kita bisa mengakses data-data Sentinel-2 level 2. Cuman catatannya adalah jika untuk yang Landsat ini hampir semua data Landsat, baik Landsat 5, kemudian 7, 8, itu tersedia data level 2-nya, baik yang sudah tinggal unduh maupun harus di-request dulu. Di Sentinel-2, data-data tersebut rata-rata hanya tersedia untuk area di Eropa dan Afrika. Beda dengan kalau yang Landsat hampir seluruh dunia dia tersedia, tergantung ada yang request datanya atau enggak. Kalau yang Sentinel-2 ini nanti bisa dicek yang data yang sangat dikelola dengan baik itu adalah data-data di Afrika dan Eropa. Nah, yang ketiga itu adalah MODIS. Kalau yang MODIS ini sudah sangat lama sekali, jadi MODIS ini adalah sebuah produk yang produk turunannya itu sudah sangat banyak sekali. Jadi kalau misalkan kita ingin mendapatkan data reflektan atau radian yang sudah terkoreksi radiometrik, kita bisa mendownload produk level 2-nya. Dan produk level 2-nya di MODIS itu kodenya MOD09 atau MYD09 gitu. Jadi kalau MOD itu kalau nggak salah dia Aqua, kemudian yang MYD yang Tera, nanti bisa dicek. Cuman dua data ini adalah data yang kembar sebenarnya, hanya direkam dengan menggunakan platform yang berbeda, tapi menggunakan sensor yang persis kembar. Nah, di aplikasi yang pertama itu adalah kita akan mencoba untuk memanfaatkan data-data yang sudah terkoreksi radiometrik tadi itu untuk salah satunya itu adalah mengekstrak informasi kualitas perairan. Jadi ini mungkin slide ini beberapa kali muncul di beberapa mata kuliah. Cuman saya khawatir jika tidak saya munculkan di sini dan kita langsung gunakan data akhirnya itu mungkin sudah lupa atau ada 1-2 orang dari mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini yang belum mendapatkan materi ini. Jadi materi ini sebenarnya muncul harusnya hanya di satu mata kuliah. Mata kuliahnya itu adalah di Marine Optics.
Nah, cuman marine optik itu karena mata kuliahnya pilihan, yang ngambil sedikit, gitu. Yang ngambil sedikit, sehingga begitu ada yang ngambil penginderaan jauh terapan, dia harus diulang. Kemudian begitu ada analisis data PJ, dia juga harus diulang. Karena sangat sedikit mahasiswa yang mengambil secara berurutan. Jadi ketika kita berbicara parameter kualitas perairan, kita akan menemukan paling sedikit 3 hal yang akan dibicarakan di sana. Yang pertama itu adalah tentang konsentrasi pigmen hijau, atau nanti akan diwakili oleh klorofil A. Kemudian yang kedua itu adalah konsentrasi total suspended sedimen. Kemudian yang ketiga itu, kalau di luar negeri itu banyak juga, itu adalah konsentrasi pigmen kuning atau yellow pigment, atau biasa disebut sebagai CDOM atau SIDOM, Color Dissolved Organic Matter. Nah, di Indonesia karena SIDOM ini konsentrasinya sangat sedikit, sehingga tidak bisa dipakai untuk memonitor kualitas perairan. Jadi SIDOM ini dia konsentrasinya cukup dan biasanya sangat mempengaruhi kualitas perairan di perairan-perairan di daerah boreal, istilahnya daerah-daerah mendekati kutub utara. Dan biasanya itu bukan di laut, tetapi dia di danau. Jadi danau-danau di Eropa itu adalah danau-danau yang kualitas perairannya salah satunya bisa dikontrol atau dimonitor dengan memanfaatkan parameter yellow pigment atau SIDOM tadi. Nah, di Indonesia karena SIDOM ini tidak signifikan konsentrasinya, biasanya dipakai parameter ketiga yang lain. Parameter ketiga yang lain itu adalah temperatur atau sea surface temperature, temperatur permukaan perairan atau laut. Nah, yang pertama itu adalah kita perlu belajar. Jadi, ketika kita belajar penginderaan jauh, kita tidak bisa menjadi menjadi orang yang hanya mengolah data saja. Jadi kayak image analysis gitu. Tidak bisa seperti itu. Jadi ketika kita belajar penginderaan jauh, kita akan mengumpulkan atau memantau fenomena yang terjadi di permukaan bumi. Dan fenomena yang terjadi di permukaan bumi ini tidak secara langsung bisa kita pelajari di geomatika atau di geografi atau di geodesi. Sehingga kita perlu nyebrang sedikit untuk bisa paham apa yang sedang kita amati. Contohnya misalkan tentang klorofil A-nya ini. Apa sih klorofil A? Kemudian bagaimana cara mengumpulkan datanya, bagaimana cara mengekstrak datanya, itu harus kita pelajari. Jadi ini secara umum bahwa klorofil A itu adalah pigmen hijau plankton yang digunakan dalam proses fotosintesis. Semua fitoplankton mengandung klorofil A yang beratnya kira-kira 1-2% dari berat kering alga. Nah, ternyata di perairan itu, pigmen fotosintesis itu tidak hanya klorofil, tapi juga dua lainnya, karotin dan xanthofil. Kalau kita fokus ke klorofil juga tidak hanya klorofil A yang kita sering pelajari. Ada klorofil B, ada klorofil C. Nah, sehingga di sini kita harus bisa tahu bahwa alasan kenapa misalkan dalam pemantauan parameter kualitas perairan itu kita fokus di klorofil A. Jadi klorofil A ini merupakan pigmen yang paling umum terdapat pada fitoplankton, sehingga kelimpahan fitoplankton dapat dilihat melalui pengukuran konsentrasi klorofil A di perairan. Jadi walaupun ada macam-macam tadi, ada xanthofil, karotin, kemudian klorofil A, B, C, yang paling dominan di pigmen fotosintesis itu adalah yang klorofil A. Sehingga cukup ketika kita bisa memonitor klorofil A-nya, maka informasi kelimpahan fitoplanktonnya itu bisa kita ketahui. Sehingga klorofil A ini bisa dijadikan indikator tinggi rendahnya kelimpahan fitoplankton, atau bisa dipakai sebagai indikator tingkat kesuburan sebuah perairan. Jadi
makin tinggi, makin banyak nanti klorofil A-nya, itu artinya makin subur perairannya. Tetapi makin subur perairan itu tidak berarti perairannya makin sehat. Jadi ada threshold bawah dan threshold atas yang dipakai sebagai apa namanya itu standar untuk menentukan apakah sebuah perairan itu sehat atau tidak. Kemudian sebaran klorofil A ini dia sangat terkait dengan kondisi oseanografis suatu perairan, sehingga nantinya ketika kita memanfaatkan data penginderaan jauh, kita bisa menemukan bahwa konsentrasi klorofil A itu dia tersebar sesuai dengan kondisi oseanografisnya. Nah, ketika kita belajar klorofil A, kita juga ternyata perlu belajar tentang parameter lain. Jadi kalau klorofil A itu adalah parameter biologi dari apa namanya, dari perairan, kita juga perlu belajar parameter fisika dan kimia yang mempengaruhi parameter biologi ini. Jadi parameter fisikanya itu adalah intensitas cahaya. Jadi dia akan sangat tergantung atau dia sangat mempengaruhi kelimpahan klorofil A-nya ini. Karena fitoplankton ini membutuhkan cahaya untuk melakukan fotosintesis. Kemudian kita juga perlu belajar tentang parameter kimia. Nah, ini juga sekarang menarik, mahasiswa baru kita mungkin 1 atau 2 tahun terakhir ini juga tidak hanya belajar fisika dan kalkulus, mereka juga belajar kimia. Nah, di parameter kimianya ini kita belajar tentang nutrisi, jadi nutrien, terutama nitrat, fosfat, dan silikat yang dia mempengaruhi kelimpahan dari klorofil A-nya ini. Nah, di laut, sebaran klorofil A ini secara normal itu akan lebih tinggi konsentrasinya pada perairan pantai dan pesisir, serta dia makin rendah di perairan lepas pantai. Jadi makin dalam perairannya, makin jauh dari pantai, maka klorofil A-nya itu makin rendah. Ini juga yang menyebabkan bahwa kenapa misalkan kemarin kita belajar ketika penerapan pemecahan persamaan koreksi atmosfer yang pertama, dia memanfaatkan kondisi di mana hamburan balik di perairan jernih itu pada kanal near infrared itu sangat rendah. Nah, dan fenomena itu yang dipakai untuk membangun algoritma koreksi atmosfer dan diterapkan di hampir seluruh perairan di seluruh dunia. Karena sebagian besar dari perairan di seluruh dunia adalah perairan jernih, di mana apa namanya, dia jauh dari pantai, dia dalam, kemudian klorofil A-nya juga sedikit. Nah, klorofil A ini dia menyerap sinyal pada kanal biru dan merah. Jadi kalau kita bicara tentang spektrum gelombang radiometrik, ya, itu klorofil A ini menyerap sinyal pada kanal biru dan merah. Tetapi dia memiliki pantulan maksimum pada kanal hijau. Ini juga yang menyebabkan kenapa perairan yang klorofil A-nya banyak itu akan cenderung berwarna hijau. Dia tidak berwarna biru. Nah, yang perlu kita pahami adalah ketika kita ingin menggunakan data penginderaan jauh untuk melakukan estimasi klorofil A, akurasinya itu tergantung pada 2 hal. Yang pertama itu adalah algoritma koreksi atmosfer kita. Jadi akurasi algoritma koreksi atmosfer kita, atau dalam bahasa lain itu adalah akurasi dari data penginderaan jauh kita yang kita pakai. Dan data penginderaan jauh di sini itu adalah data permukaannya, bukan data di sensornya. Kemudian yang kedua itu adalah akurasi algoritma model. Jadi algoritma model ini adalah sebuah penghubung antara data
yang sudah data penginderaan jauh yang sudah terkoreksi atmosfer dengan data parameter yang akan kita ekstrak. Contoh misalkan dalam contoh ini itu adalah klorofil A-nya. Jadi kalau udah ada data misalkan reflektan permukaan, kemudian kita juga di tempat yang sama memiliki data klorofil A, maka antara dua data ini dia akan dihubungkan oleh sebuah algoritma yang disebut sebagai algoritma model. Nah, sehingga kalau kita sudah punya satu set data ini, ada data optiknya, kemudian ada parameter fisiknya, kita bisa membuat algoritma model sehingga di tempat lain, di waktu lain nantinya dengan algoritma model yang kita miliki dan dengan data penginderaan jauh permukaan yang kita miliki, kita bisa mengekstrak parameter fisiknya. Jadi kita bisa mengekstrak klorofil A-nya dengan cukup menggunakan algoritma model dan data PJ permukaannya. Nah, selanjutnya adalah yang terakhir itu adalah tentang satuan. Ini perlu selalu kita tegaskan bahwa setiap besaran itu ada satuannya. Jadi klorofil A itu juga seperti itu. Jadi kalau tidak ada satuannya, nanti kita tidak bisa membandingkan antara sebuah besaran yang satu dengan yang lain. Di klorofil A-nya ini, ketika kita misalkan membuat dokumen, gitu, membuat dokumen tesis, membuat dokumen publikasi, misalkan publikasi ilmiah yang beredar di Indonesia, di dalam negeri, dan dia berbahasa Indonesia, maka satuannya dia harus mengikuti standar nasional Indonesia, SNI. SNI nomor sekian tahun 2004. Dan satuannya itu adalah mikrogram per liter. Tapi kalau dokumen kita berbahasa Inggris, atau kita kirim ke artikel luar negeri dan sebagainya, maka satuannya harus juga ikut standar internasional. Dan standar internasional itu adalah miligram per meter kubik. Nah, ini yang saya maksudkan perlu kita pelajari. Jadi bahwa ketika kita mengumpulkan sampel air di lapangan, kita perlu semacam protokoler atau SOP bagaimana data itu harus dikelola. Bagaimana caranya data tersebut diproses di laboratorium. Jadi ini adalah prosesnya di laboratorium. Jadi kalau yang pertama ini adalah di lapangan kita mengambil airnya pada kedalaman maksimum 0,5 meter. Jadi ada syaratnya dia adalah maksimum 0,5 meter. Kemudian dia harus dimasukkan ke dalam kotak es dan selanjutnya dibawa ke laboratorium untuk dianalisis. Nah, di sini ada catatannya adalah bahwa karena data objek yang kita kumpulkan ini adalah makhluk hidup, klorofil A, maka harus kita pastikan ketika sampel air ini kita bawa, gitu, misalkan dalam perjalanan, itu dia tidak mengalami fotosintesis. Nah, sehingga wadah dari klorofil A-nya ini, wadah dari airnya ini harus dipastikan dia kedap cahaya. Jadi harus dilapisi dengan karbon, misalkan kertas karbon dan sebagainya, supaya dia tidak dimasuki oleh cahaya. Karena kalau dia mengalami fotosintesis, maka nanti konsentrasinya akan berubah. Kemudian setelah sampai di lab, dia harus diekstrak dengan metanol 100% pada suhu 4 derajat dalam kondisi gelap selama kurang lebih 24 jam. Ini untuk memastikan bahwa sel dari klorofil A-nya itu pecah. Baru setelah itu kepadatan optisnya kepadatan optis dari ekstrak klorofil itu diukur pada 4 panjang gelombang menggunakan spektrofotometer. Jadi spektrofotometer hanya memiliki 4 panjang gelombang, 754, 663, 645, dan
630 nanometer. Sehingga dengan data ini kita bisa mendapatkan konsentrasi klorofil A-nya. Nah, di lapangan juga selain kita mengumpulkan data parameter fisik tadi itu, kita juga harus mengumpulkan data optik. Jadi data optiknya itu adalah kita mengumpulkan data reflektannya. Ini adalah contohnya. Kebetulan ini contohnya ini adalah di Matano dan Touti di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan paling timur laut ya. Timur laut ya. Betul, dekat Sulawesi Tenggara. Ini adalah respon spektral di perairan tersebut. Jadi kebetulan hanya ada 3 kali 2 data, ada 6 data saja. Itu spektralnya pada panjang gelombang sekian itu seperti ini. Jadi ini adalah panjang gelombangnya, satuannya nanometer, kemudian ini adalah remosensi reflektannya. Nah, dengan 2 data tadi, kita bisa kumpulkan data kita. Ini adalah parameter optisnya, ini adalah klorofil A-nya. Kita bisa tahu hubungan antara dua data ini, sehingga kita akan mendapatkan rumus seperti ini. Dan rumus ini disebut sebagai algoritma model. Sehingga kalau di waktu yang lain kita memiliki data penginderaan jauh, gitu, kita jadikan dia remosensi reflektan, kemudian kita gunakan rumus ini, maka kita akan mendapatkan klorofil A di tempat itu. Oke, ini salah satu rumus yang sederhana tetapi sangat mahal karena proses untuk mendapatkan rumus ini sangat susah. Jadi ini 2 data ini harus disurvei dan kebetulan ini adalah surveinya di Touti dan Matano. Jadi dia perlu waktu, kemudian ya perlu effort yang sangat tinggi untuk hanya mendapatkan 6 titik ini. Nah, selanjutnya adalah saya ingin menunjukkan bahwa jika koreksi atmosfer yang sudah dilakukan kemarin itu mungkin membuat Bapak Ibu ragu, apa yang sudah saya lakukan kira-kira benar nggak? Atau apa yang sudah saya lakukan ini bisa saya pertanggungjawabkan nggak? Nah, kalau ragu, Bapak Ibu bisa bandingkan. Jadi di file yang sama, file Landsat yang sama misalkan, sebelumnya Bapak Ibu udah proses dengan 6S atau Flash. Nah, selanjutnya adalah silahkan download file yang sama, nama filenya sama, tetapi yang di-download itu adalah data level 2-nya. Nah, ini adalah contoh level 2-nya. Ada kodenya SRSR. Ini Surface Reflectant, singkatan dari Surface Reflectant. Nah, setelah di-download, maka kita perlu lakukan kuantifikasi. Jadi karena semua data penginderaan jauh itu rata-rata disimpan sebelum bisa didistribusikan lewat jaringan internet itu, dia disimpan dalam format integer supaya datanya minimum gitu ukurannya. Maka setelah kita download, data ini harus kita kembalikan ke format asalnya. Kita desimalkan. Dan untuk kasus ini mendesimalkannya itu cukup dibagi dengan 10.000. Jadi semua angka-angka ini yang muncul di digital number-nya ini kita bagi 10.000, maka kita akan dapat reflektan. Nah, dari reflektan ini selanjutnya kita ubah jadi remote sensing reflektan. Rumusnya reflektan dibagi Pi. Pi-nya itu yang 3,14 sekian. Nah, catatannya itu di sini adalah bahwa ketika kita melakukan ekstraksi piksel itu kita perlu hati-hati bahwa satu piksel yang kita butuhkan itu tidak boleh dihasilkan dari data satu piksel itu saja. Jadi untuk mengantisipasi distorsi secara spasial, secara geometrik, maka di perairan itu ada ketentuannya. Jika perairannya itu adalah perairan lepas, gitu, lepas pantai, gitu, luas, maka ukuran pikselnya
ketika diekstrak itu adalah 5 kali 5 piksel. Jadi untuk mendapatkan data satu piksel, kita harus mengekstrak 5 kali 5 piksel. Kemudian nanti kita akan mendapatkan satu data hasil rata-rata dari 25 piksel yang kita dapatkan. Tetapi jika airnya itu adalah di danau, di sungai, atau dekat pantai, apalagi kita menggunakan Landsat, biasanya ukuran pikselnya itu tidak 5 kali 5, tapi 3 kali 3. 3 kali 3 piksel. Sehingga untuk mendapatkan satu piksel yang baru, itu kita memerlukan 9 piksel sekitarnya di tempat itu. Nah, ini adalah contoh bagaimana data penginderaan jauh itu diterapkan dengan menggunakan satu algoritma model yang sama. Jadi Bapak Ibu bisa cek, ini ada 3. 1, 2, 3. A, B, C. Ini Tauti dan Matano. Jadi ini A, ini B, ini C. Ketika dikoreksi, ketika diestimasi data ini, dia menggunakan algoritma model yang sama seperti yang sebelumnya. Tetapi dia menggunakan data input, data masukannya, itu yang berbeda. Jadi yang ini adalah dia data masukannya itu adalah remote sensing reflektan, tetapi menggunakan metode koreksi atmosfer DOS yang ini. Kemudian yang ini dia menggunakan 6SP, yang ini menggunakan data level 2 yang langsung di-download dari ESPA usgs.gov tadi itu. Nah, ini bisa terlihat bahwa akurasi dari estimasi itu sangat tergantung pada dua hal yang tadi. Yang pertama itu adalah surface reflektannya, kemudian yang kedua itu adalah algoritma modelnya. Jadi kita bisa cek di sini sekilas kalau melihat data ini, yang paling baik itu adalah yang 6SV. Harusnya 6SV sama SRL ini dia datanya persis sama, karena metodenya sama. Nah, tetapi ada sedikit perbedaan yang dipakai ketika USGS melakukan koreksi atmosfer menggunakan metode ini, itu adalah dia menggunakan aerosol dari MODIS, dari satelit MODIS. Sehingga kalau kita cek di sini data kita itu ada, kalau kita perhatikan di sini dia ada kotak-kotaknya. Dia ada kotak-kotaknya. Ini ada kotak-kotaknya. Ini ukuran kotaknya ini adalah 1 kilo kali 1 kilo. Jadi dia terlihat ada kotak-kotaknya. Ini adalah dia gara-gara data aerosolnya yang menggunakan data dari MODIS. Berbeda dengan yang ini. Ini lebih smooth. Jadi ukuran satu pikselnya itu adalah 30 meter kali 30 meter. Nah, Bapak Ibu juga perlu tahu bahwa estimasi data penginderaan jauh itu kita bisa menggunakan banyak sekali data. Jadi tidak hanya Landsat, tidak hanya MODIS, tidak hanya MERIS, tidak hanya Sentinel-2. Banyak sekali data yang bisa kita gunakan. Tetapi perlu dicatat bahwa banyak sekali algoritma yang tidak generik. Jadi satu algoritma tidak bisa dipakai untuk semua data. Jadi satu algoritma tidak bisa dipakai untuk semua data. Begitupun satu algoritma itu tidak tersedia di semua software. Gitu. Nah ini contohnya, misalkan kalau menggunakan data MERIS, koreksi atmosfernya itu dia menggunakan algoritma seperti ini. Kalau dia menggunakan GW94 misalkan, dia softwarenya ada di CIDAS. Tapi jika menggunakan Case2 processor, softwarenya ada di BIM VISAP. Tapi kalau menggunakan MODIS, gitu, dia tidak memiliki algoritma Case2 prosesornya. Jadi dia hanya memiliki yang baris pertama saja. Begitu juga untuk algoritma modelnya. Jadi algoritma model ini dia algoritmanya tidak berlaku untuk umum. Jadi algoritma-algoritma yang ada itu
biasanya bisa diterapkan untuk data tertentu dengan software tertentu. Gitu. Ini adalah contohnya untuk yang algoritma modelnya. Nah, kemudian ini sedikit catatan saja bahwa karena kita fokus di data perairan, maka nanti Bapak Ibu supaya tidak aneh datanya, itu harus bisa memisahkan antara daratan dan perairan. Jadi bisa menggunakan algoritma Normalized Different Water Index. Kemudian kalau kita menggunakan NDWI itu semua data yang NDWI-nya lebih besar dari 0 itu adalah air. Selainnya itu adalah daratan. Jadi kalau di NV dia menggunakan rumus seperti ini. Supaya tidak aneh nanti misalkan membuat peta klorofil A, tetapi klorofilnya ada di tengah kota gitu, atau di daratan. Ini ada, nanti bisa dicek ada apa namanya referensi yang bisa dipakai. Kemudian yang kedua, kita selesaikan saja supaya minggu depan kita bisa tinggal diskusi. Di pemantauan perairan kita juga ketemu dengan parameter yang lain, namanya total suspended sediment. Di total suspended sediment ini merupakan zat padat yang berada di dalam air dan dia tersuspensi, dia ngambang di air. Diameternya itu lebih dari 1 mikron. Jadi materi yang tersuspensi adalah materi yang mempunyai ukuran lebih besar daripada molekul atau ion terlarut. Sehingga dia nggak ikut larut. Terdiri dari lumpur, pasir halus, jasad renik, dan sebagainya. Nah, di geomatika banyak orang yang tidak terlalu concern terhadap klorofil. Yang banyak concern klorofil, orang teknik kelautan, orang biologi, orang lingkungan. Di kita biasanya kalau di sipil, orang teknik sipil, orang geodesi, geomatika, dia lebih aware gitu, lebih tertarik untuk belajar tentang total suspended sediment. Nah, ini dia berasal dari lumpur, pasir, dan sebagainya. Misalkan kalau ingin mempelajari tentang sedimentasi dan sebagainya, dia menggunakan TSS. Nah, dalam konsentrasi tinggi, TSS akan menghambat cahaya ke dalam air dan mengakibatkan terganggunya proses fotosintesis. TSS berbanding lurus terhadap kekeruhan dan berbanding terbalik terhadap transparansi. Satuannya itu adalah gram per meter kubik untuk standar internasional dan miligram per liter untuk standar nasional. Ininya sama, jadi estimasinya tergantung pada akurasi dari dua data. Nah, ini nanti bisa dilihat saja untuk pengukuran TSS-nya. Ini lebih mudah daripada pengukuran klorofil A karena TSS ini makhluk mati, sehingga kita hanya perlu beratnya saja gitu, dan perlakuan dari sampelnya tidak seribet dari perlakuan dari sampel makhluk hidup. Ini sama dengan yang tadi, jadi kita bisa menggunakan satu data optis, parameter optis, untuk bisa mengekstrak sebuah algoritma model. Ini adalah contohnya. Jadi kalau yang tadi di sini adalah klorofil A-nya, sekarang ini adalah TSS. Ininya sama, jadi kalau saya ingin melakukan estimasi TSS dari data Landsat yang level 2, prosesnya sama. Kemudian saya bisa mendapatkan data atau peta total suspended sediment dari data penginderaan jauh yang sudah saya proses sebelumnya. Mungkin itu dulu, ininya saya stop dulu.